memperingati mendoakan almarhum Bapak Yusef Ikhwan yang kedua tahun beliau wafat. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum terlahir di alam surga Sukawati, belum menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, marilah kita memohon kepada Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, keretaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Silakan Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Namo Ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Amin. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama,
sucikan hati dan pikiranku, selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening untuk mendengarkan nasihat Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberikan persembahan makanan dan kue maupun sarana-sarana yang lain sebagai ungkapan bakti kepada almarhum Bapak Yusef yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi keluarga yang mempunyai rasa bakti dan balas budi, waktu setahun 2 tahun untuk mengenang, untuk memperingati, untuk mendoakan tidaklah menjadi halangan untuk menyatakan bakti dan hormat. Pernah ada keluarga yang ditinggalkan ketika orang tuanya masih hidup, merasa belum cukup untuk menyatakan bakti dan balas budi kepada orang tuanya. Rasa bersalah itulah disimpan terus. Kemudian pada satu ketika bertemu dengan seorang rohaniwan, ya, bertanya, apakah ada cara untuk membalas budi orang tua yang telah tiada? Kemudian rohaniwan itu mengatakan ada. Seperti apa? Caranya gimana? Kemudian menjelaskan ada beberapa cara yang bisa diberikan kepada yang telah meninggal atau arwah yang telah meninggal. Misalnya mempunyai makanan 1 bungkus karena keluarga tidak mampu, kemudian dikasihkan orang lain. Itu dapatkan pahala kebaikan. Pahala kebaikannya itulah
dilimpahkan atau diberikan kepada orang tuanya yang telah tiada dengan mengatakan, pahala dari memberi makan inilah yang kuberikan kepada orang tuaku yang telah tiada, semoga diterima di alam sana. Ada lagi pergi ke panti asuhan, ya, pahala kebaikanku dari pergi ke panti asuhan membagi makanan atau sarana kehidupan ini kuberikan kepada orang tuaku. Ada lagi disarankan membaca kitab suci, ya, kebaikanku membawa kitab suci ini pahalanya kulimpahkan kepada orang tuaku yang telah tiada. Ini saya dengar dari agama yang lain, bukan agama Buddha. Namun ya, saya sering belajar ya tentang beberapa agama-agama yang mempunyai keyakinan tentang mendoakan orang yang telah tiada. Di kalangan umat Buddha mempunyai istilah yang berbeda. Kalau tadi pahala kebaikannya itu diberikan yang meninggal, di kalangan agama Buddha istilah jasa kebaikan. Ya sebetulnya esensinya sama, jasa kebaikannya itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Istilah pelimpahan jasa sebetulnya itu tidak ada sesuatu yang berpindah. Kebaikan Bapak Ibu itu tidak berpindah tangan ke orang tua yang telah meninggal, tidak demikian. Dalam filosofi Buddhis, kebaikan itu bisa mengkondisikan seseorang, baik yang hidup maupun yang meninggal itu bisa merasa ikut berbahagia. Jadi atas kebajikan dirinya sendiri, karma baiknya sendirilah yang mendukung seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Semakin sering kita membuat merangsang orang tua arwah itu mempunyai perasaan bahagia-bahagia, memungkinkan sekali orang tua di alam sana itu memungkinkan juga untuk memiliki rasa bahagia. Dengan rasa bahagia itulah yang ditanamnya sendiri atas rangsangan dorongan dari yang hidup yang membantu seseorang terlahirnya di alam bahagia. Jadi kita sering juga mendengar dalam kehidupan sehari-hari membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sebenarnya gampang, mudah. Kalau semasa hidupnya anak-anak itu tidak rukun, tidak harmonis, ya, selalu berkelahi, kita telah membuat neraka bagi orang tua kita sendiri. Ya, coba punya anak sering berkelahi antar saudara, pasti orang tuanya belum mati sudah masuk neraka duluan. Demikian pula membuat surga juga demikian. Kalau punya anak rukun harmonis, ya, sekalipun orang tua belum meninggal, kita sudah menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri. Demikian pula setelah meninggal orang tua, itu bisa terbantu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula pada hari ini keluarga yang ditinggalkan mempersembahkan sajian makanan-makanan yang lengkap, ya, yang lengkap. Ini juga bisa membuat kondisi bahagia dari arwah. Oh, ternyata sekalipun sudah 2 tahun keluargaku saya tinggal mati, tetap melayani, tetap perhatian, terbukti tetap memberikan sajian makanan. Sekalipun nanti makanan ini juga yang makan yang hidup juga, bukan yang mati. Sampai selesai acara juga tetap juga jumlahnya itu. Namun tetap, ya, mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia atas bantuan kita, atas bakti dari yang hidup dan putra-putrinya yang mengkondisinya untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan juga kita bersama-sama di saat peringatan ini memohon berkah dan bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha yang halaman 70 tadi mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebajikan-kebajikan, maka apabila meninggal itu akan kujemput dan kutaruh di alam surga sucinya. Tentunya bacaan kitab suci ini bukan saja untuk yang meninggal, namun kita-kita yang masih hidup inilah juga lebih penting. Kita sebanyak mungkin mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sebab hanya kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita di alam-alam bahagia. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan akan mengantarkan kita di alam-alam penderitaan.
Semoga dengan selesainya pelaksanaan acara 2 tahun peringatan almarhum Bapak Yusef ini, keluarga yang ditinggalkan atau yang hadir merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban seorang anak dan kewajiban famili kepada yang telah meninggal, memberikan dukungan dalam doa. Semoga ini menjadi harapan kita bersama, almarhum segera menikmati alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat, dengan melakukan salat sebanyak 3 kali di hadapan altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Silakan.